Saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Khotbah saya beri judul Love is the Real Glory. Baru kali ini saya sebut judulnya. Ya, karena saya tiba-tiba teringat anak-anak yang tanda tangan untuk katekumen atau untuk tugas sekolah. Paling enggak ada judul khotbah, setelah itu minta tanda tangan. Ya. Love is the real glory, yaitu cinta adalah kemuliaan sejati, bukan love is blind. Ya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita tadi dengar ya, tentang kemuliaan, kalau kita tujukan kepada kemuliaan manusia, mungkin ada pikiran bahwa kemuliaan manusia itu adalah tentang dihormati, menjadi orang terhormat. Kemudian juga dikenal banyak orang. Banyak orang menyanjung, memuji, memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi di dalam masyarakat atau negara. Atau juga memiliki kekayaan yang kaya raya. Itu kemuliaan manusia yang dapat kita pikirkan. Tetapi Tuhan juga berbicara tentang kemuliaan justru berbeda. Dalam Injil tadi diberikan definisi yang sangat berbeda bahwa Yesus berbicara soal kemuliaan justru setelah Yudas Iskariot pergi untuk melaksanakan rencananya mengkhianati Yesus, menjual Yesus. Dan ini Yesus katakan bahwa saatnya anak manusia dimuliakan. Yesus menunjukkan bahwa kemuliaan sejati itu bukan soal menang, tapi soal kasih yang rela berkorban. Dan kita diberikan teladan oleh Yesus sendiri, bahwa salib itu adalah kemuliaan yang penuh kasih. Yesus berbicara, mengatakan kepada murid-muridnya yang berkumpul di sekitarnya, sekarang anak manusia dimuliakan, padahal dia sebentar lagi akan ditangkap. Yesus akan digiring menuju Golgota. Yesus akan menderita dan bahkan wafat di atas kayu salib. Dia disalibkan secara mengerikan. Tetapi justru disitulah Yesus mengajarkan salib itu adalah puncak cinta kasih Yesus. Di mana Yesus memberikan seluruh dirinya bagi keselamatan manusia. Salib menjadi tempat di mana kasih dan pengampunan dinyatakan secara total oleh Yesus. Sebagai perbandingan dan gambaran, ada seorang anak kecil atau masih balita. Dia membutuhkan transfusi darah untuk menyelamatkan dia dari sakitnya. Dan satu-satunya yang dapat memberikan donor darah dari keluarganya adalah kakaknya sendiri yang juga masih kecil. Masih berusia sekitar 7 tahun. Setelah dijelaskan oleh orang tuanya
akhirnya kakaknya ini setuju untuk diambil darahnya. Dan ketika dia diambil darahnya, dia bertanya kepada mamanya, "Mama, kapan aku akan mati?" Dia berpikir bahwa dengan transfusi darah itu, dengan memberikan darah untuk adiknya, dia akan mati atau harus mati memberikan darahnya. Padahal tidaklah demikian. Tetapi dia sudah setuju untuk memberikan darahnya untuk adiknya. Ini sebagai gambaran saja. Dan sebetulnya lebih lagi yang terjadi pada cinta kasih Yesus. Yesus bukan sekedar memberikan darahnya, tetapi juga dia memberikan hidupnya. Dia mati di atas kayu salib. Bahkan sebetulnya menurut Santo Thomas Aquinas, darah Yesus yang tertumpah ketika dia disunat, ya, setelah dia lahir ketika 8 hari dia disunat. Sebetulnya darah Yesus yang tertumpah itu bisa untuk menyelamatkan manusia. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Allah. Allah mau memberikan seluruh darahnya untuk keselamatan manusia. Menunjukkan bahwa Allah mau mengasihi sampai sehabis-habisnya. Inilah cinta kasih Tuhan yang bukan melihat efektivitasnya, tetapi cinta itu memberikan secara maksimal. Dan inilah yang diberikan oleh Yesus kepada kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, dengan cinta yang sudah ditunjukkan oleh Yesus kepada kita, Dia memberikan perintah kepada para murid-Nya, yaitu perintah baru dalam mengasihi. Kebaharuannya adalah kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Yesus tidak cuma meminta kita jadi orang yang baik, tetapi Dia memberikan perintah baru, kasihlah satu sama lain seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ada perintah yang sebelumnya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu dari mulai perjanjian lama. Lalu Yesus memberikan perintah baru, kasihlah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi model cinta kasih yang dilakukan Yesus inilah yang menjadi model atau cara kita mengasihi. Maka di sini perintah Tuhan untuk mengasihi sesama berarti bukan kasih yang setengah-setengah. Kasih yang bukan hanya untuk orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Kasih bukan hanya untuk orang-orang yang kita sukai. Kasih kepada orang-orang yang memberikan manfaat pada kita. Tetapi kepada siapapun, bahkan untuk mengasihi dengan tulus kepada orang-orang yang sekalipun menyakiti kita, melukai kita. Dan inilah kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka menjadi murid-murid Yesus, kita perlu refleksi diri bahwa bukan tandanya kita hafal dengan doa-doa. Saya pernah berjumpa dengan dua suami istri
yang sedang katekumen, umurnya sekitar di atas 70 tahun. Mereka pelajaran agama. Dan mereka katakan, aduh sulit sekali menghafal doa-doa Katolik. Bapa kami salah-salah, ya. Salah Maria terkadang benar, kadang lupa. Ini perjuangan mereka. Mungkin kita semua di sini hafal tentang doa Bapa kami, doa Salah Maria, kemuliaan, atau mungkin biasa doa Rosario. Saudara-saudara yang terkasih, tanda murid Yesus bukan soal hafal doa-doa, tetapi kelihatan dari cara atau bagaimana kita bersikap kepada orang lain, yaitu bagaimana kita mengasihi orang lain, mengasihi pasangan, mengasihi anak, mengasihi orang tua, mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi orang-orang di tengah pelayanan, mengasihi orang-orang di masyarakat, dan sebagainya. Inilah kita akan terlihat sungguh menjadi murid Yesus kalau kita dapat mengasihi sebagaimana diajarkan Tuhan Yesus. Mengasihi menjadi tanda bahwa kita adalah murid atau pengikut Yesus. Dan Yesus tegaskan ini, semua orang akan tahu bahwa kamu muridku kalau kamu saling mengasihi. Jadi inilah bentuk kesaksian. Orang lain akan melihat engkau adalah murid Yesus kalau kita hidup saling mengasihi. Kalau keluarga kita hidup dalam kasih, orang akan tahu, oh itulah keluarga Kristiani. Kalau Anda sebagai seorang bos atau pemimpin yang kemudian mengasihi anak buahnya, dan tidak hanya anak buahnya, tapi orang-orang lain, oh ini bos Kristen, bos Kristiani, dan sebagainya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita perlu menanamkan perintah Yesus ini dalam hati, dalam pikiran, dalam hidup kita, untuk hidup saling mengasihi. Bahwa tanda kita pengikut Kristus bukan soal kita tercatat dalam anggota gereja, tercatat dalam buku baptis, atau memiliki surat baptis, tercatat di lingkungan masing-masing. Atau kita juga memakai kalung atau perhiasan salib, anting-anting salib, kalung salib, hidung dikasihin salib mungkin. Ya. Jadi bukan tandanya itu. Atau kita juga punya rosario. Oh, itu tandanya Katolik dan murid Yesus. Dan sepertinya kebanyakan orang Katolik memiliki rosario lebih dari satu. Karena datang ke Karmel beli rosario. Ya kan? Datang ke tempat ziarah lain beli lagi rosario. Ziarah ke Lourdes beli rosario. Ke Fatima beli rosario. Ke Vatikan beli rosario. Ya. Banyak sekali rosario dan tidak pernah didoakan. Ya. Tandanya bukan itu kita menjadi murid Yesus, tetapi yaitu kasih yang nyata kepada sesama kita. Di mana kita dalam hidup sehari-hari mau mengampuni walaupun hati masih terasa sakit. Sakitnya itu di sini, ya kan? Tapi tetap mau mengampuni. Nah inilah tanda murid Kristus.
mau tersenyum ramah, walaupun dijutekin, dicuekin, ya macam-macam. Nah inilah tanda kita murid Kristus. Mau mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang menyakiti kita. Ingat ya, saya tambahkan doa yang terbaik. Bukan doa kutuk, ya kan? Tuhan, dia menyakiti hatiku. Ya Tuhan, Engkau balas dia ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau Engkau menurunkan beledek, ya terpujilah nama-Mu, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya kelihatannya berdoa tapi mengutuk itu, ya kan? Bukan, ya. Doa yang terbaik berarti untuk kebaikan orang itu. Dan inilah tanda bahwa kita mau mengasihi. Lalu bagaimana kita mampu mengasihi seperti Yesus mengasihi kita? Mungkinkah itu? Sulit atau tidak? Sulit atau tidak? Sulit. Kalau Anda katakan tidak, wah luar biasa Anda, ya. Tapi memang secara manusiawi sulit. Maka itulah Rasul Paulus menunjukkan ya dalam Roma 5 ayat 5. Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kita menerima karunia Roh Kudus dalam bahkan ketika kita dibaptis. Ada 7 karunia Roh Kudus di situ yang nanti kita dalami ketika novena Pentakosta. Roh Kudus juga dicurahkan ketika kita menerima krisma. Dan juga ketika kita mohon kehadirannya selalu dalam doa-doa kita. Bahkan yang dalam ikut retret awal, seminar hidup baru dalam roh, ada namanya pencurahan Roh Kudus. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, inilah Roh Kuduslah yang akan membantu kita supaya kita dapat memiliki hati yang makin lemah lembut. Hati yang sabar, hati yang damai, walaupun di tengah kesulitan, ancaman, disakiti, tetap damai. Karena apa? Roh Kudus ada bersama kita. Roh Kudus menguatkan kita. Sehingga kita juga lebih aktif juga untuk mengasihi sesama kita. Roh Kudus siap menolong kita. Karena dia adalah roh penghibur, roh penolong yang diberikan kepada kita. Tinggal kita mau tidak untuk membuka hati kita. Persoalannya di situ. Kalau kita menghalangi karya Roh Kudus dengan pikiran kita, untung ruginya mengampuni orang lain ataukah membalas dendam, ya. Kita pikir-pikir, terlalu besar kesalahannya. Kalau kita memakai perhitungan manusiawi, sulit karya Roh Kudus itu menolong kita untuk dapat mengampuni dengan tulus. Maka di sini penting sekali keterbukaan kita pada Roh Kudus. Maka baiklah kita selalu berdoa, mohon Roh Kudus itu berkarya dalam diri kita. Roh cinta kasih Bapa dan Putra itu menaungi kita, memimpin kita, menguasai diri kita, sehingga kita dapat mengasihi orang lain tanpa pamrih, mengasihi orang lain tanpa syarat, sebagaimana Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam minggu ini, dalam Injil hari ini kita diajak, mari hidup dalam kemuliaan kasih. Sebagaimana Yesus mengajarkannya kepada kita. Kemuliaan itu bukan soal dipuji, tapi soal mengasihi dengan tulus. Kemenangan sejati bukan kita menang dalam
perkara kita dengan orang lain sehingga orang lain tumbang, kalah, atau musuh kita jatuh. Tetapi kemenangan sejati adalah di mana kita tetap mengasihi. Tanda kita murid Yesus bukan sukses duniawi, walaupun itu juga baik, ada sukses duniawi dalam arti di mana kita dipercaya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi lebih dari itu, kasih yang siap berkorban demi kebaikan orang lain, inilah tanda bahwa kita adalah murid Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita kejar kemuliaan yang sejati. Bukan di atas panggung dunia nyata maupun dunia maya melalui media sosial. Ya. Tetapi kita cari kemuliaan itu yaitu dari dalam hati kita yang penuh cinta kasih. Karena kita sadar dan mengalami bahwa Yesus sudah berkorban dan mengasihi kita masing-masing lebih dahulu. Sehingga kita dapat juga mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati.